Sehat gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatiz, para bapak, para ibu, para hadirin hadirat, para muhibbin Rasulullah SAW, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Rasuni SAG, dan yang saya hormati Al-Ustaz Iswan, dan semua para pecinta Rasulullah SAW yang dari pagi hingga kini masih tetap istiqomah dengan semangatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapati syafaatnya Rasulullah SAW. Kita semua mudah-mudahan diberikan akhlakul karimah sampai terus anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hukum memuji seseorang adalah makruh di depan orang itu apabila kita mengetahui bahwasanya orang itu bakal sombong kalau kita puji. Tapi apabila kita mengetahui orang itu dengan kita rasa orang itu enggak sombong, enggak lupa daratan, dia selalu ingat kepada Allah, dia sadar bahwasanya yang puji adalah Allah, maka itu hukumnya jawaz, boleh. Itu kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hukum makruh, hukum jawaz ini adanya pada kita manusia yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang betapa mulianya baginda Rasul, yang betapa hebatnya baginda Rasul, maka tidak ada yang namanya hukum makruh, enggak ada yang namanya hukum jawaz, apalagi hukum wajib bagi Allah. Jadi merupakan satu keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak yang sangat terpuji. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah,
Inti daripada maulid yang kita laksanakan dari dahulu hingga kini, dari masih kecil kita sampai sekarang, inti maulid adalah bagaimana kita bisa mensuri tauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak mempunyai sifat yang terpuji, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala puji beliau. Kalau kita dipuji oleh sahabat kita, pantas, wajar. Apalagi sahabat kita habis kita kasih duit, dikasih duit kita 1,5 triliun umpama, kira-kira pujinya seapa tuh Pak? Bisa berubah yang haram jadi halal. Bukan kita puji lagi, berubah. Hukum bisa berubah lantaran duit, lantaran makhluk. Kenapa? Lupa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Teramat banyak. Ada sedikit saja, ada satu, dan dari satu ini cuma sedikit yang saya ingin bahas. Beliau punya sifat namanya sifat syafaqah. Kalau bahasa kita kesianan. Kata emak-emak bilang kesianan tuh dia. Kesianan bagi dah bagi. Nenek-nenek datang ke rumah kita, Bu, Pak, saya dari semalam belum makan Pak, minta duit Pak buat seminggu. Kasih jangan. Kasih cuma semampunya kita. Namanya kan orang sedekah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau punya sifat yang namanya kesianan. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala yang langsung puji, sungguh benar-benar telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu yang sangat penuh berat hati bila mana kita menderita. Rasul berat rasanya kalau kita menderita. Rasul berat hatinya kalau kita susah. Rasul berat hatinya kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mikirin kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat ingin kita ini bahagia. Beliau sangat ingin kita selamat. Beliau sangat ingin kita beriman. Beliau kepengen kaum muslimin dan muslimat dan manusia seluruhnya selamat. Raufur rahim, dan Rasul sangat rauf. Kalau bahasa kita kesianan, rahim, penyayang. Apa contohnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang yang sangat penyayang, orangnya kesianan.
Ada satu kisah menceritakan ada orang Arab Badui datang tiba-tiba ke masjid. Kira-kira kalau kita datang ke masjid mau ngapain, Pak? Bu, mau ngapain? Sholat, zikir, ngaji. Ini ada orang Arab Badui datang ke masjid, langsung keluarin anuannya, kencing di pojokan masjid. Masya Allah. Kira-kira kita apain ya, Bu? Sentil. Kita apain, Pak? Anak muda, kira-kira kalau ada orang kencing dalam masjid kita apain? Kalau kata anak muda, gue sliding katanya. Gue bagal. Sama para sahabat ketika itu pun kaget. Bukan kepalang kagetnya melihat ada orang kencing di dalam masjid, langsung dicegah oleh para sahabat, dihardik oleh para sahabat, marah para sahabat sebagaimana kita kalau ada orang kencing pasti marah. Di situ ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amsik, tahan, biarkan dia kencing. Masya Allah. Tuh dia. Kira-kira kepikir nggak oleh kita? Biarin dia kencing, biarin. Masya Allah. Tapi masjid dulu sama masjid sekarang beda lah. Kalau masjid dulu itu nggak ada ubin kayak gini, kerikil, bebatu. Jadi ketika kencing nyerep. Makanya kafaratnya dengan apa? Disiramin. Setelah itu Rasul perintahkan sahabat untuk disiramin. Siramin. Yang kita lihat apa? Orang Arab Badui saking mengakui akan sifat kesianan Nabi, sifat sayangnya Nabi, enggak mau menyakiti orang, sampai-sampai orang Arab Badui berdoa. Doanya untuk beliau, ya, untuk Nabi dan untuk dirinya. Yang lain enggak boleh. Apa isi doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Masya Allah. Ngerti nggak tuh, Bu? Artinya ngerti nggak, Bu? Hah? Pantesan diam aja. Allahumma arhamni ya Allah, kasih sayangi aku ya Allah. Wa Muhammadan, dan Muhammad. Wa la tarham ma'ana ahadan, yang lain jangan. Subhanallah. Ada lagi satu kisah yang menceritakan. Dulu ada orang datang serta merta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Datang begitu aja kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget Nabi. Ada apa ente? Datang binasa, binasa, binasa. Ya Rasulullah, aku telah berbuat senggama sama istriku di bulan Ramadan di siang hari. Tuh, hukumannya apa tuh, Pak? Di siang hari bulan Ramadan lagi puasa, berbuat senggama sama istrinya. Walaupun bini kita sendiri, ada hukumannya tuh, Pak. Kena kafaratul uzma. Lakinya doang. Kata mazhab kita lakinya doang. Kenapa? Kalau perempuan enggak. Emang apa? Udah batal duluan kemasukan sesuatu. Paham enggak, Pak? Paham, Pak? Ibu paham enggak kira-kira? Enggak paham. Pantesan diam aja. Tahu, Ustaz. Tahu.
Jadi kalau perempuan itu udah batal duluan, kenapa? Dia kemasukan sesuatu. Jadi kalau lagi puasa kita kemasukan sesuatu batal. Ngupil nih batal nih. Sampai masuk ini, masuk ke dalam telinga kita, karena kuping batal. Lagi cebok sampai masuk ke dalam anus kita, lagi bulan puasa, siang hari lagi puasa, batal Pak. Jadi kalau bisa di bulan Ramadan di siang hari, malam-malam aja kalau bisa. Kalau bisa. Tapi kalau udah kebelet apa boleh buat aja. Kemudian kata Rasul, kamu beli, ya, kamu bebaskan seorang budak. Ya Rasulullah, aku nggak punya uang, untuk beli budak, aku nggak punya budak. Ya udah kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, hukumannya Pak, 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 hari gagal, ulang lagi dari awal. Oh, serem kagak tuh? Kata sahabat ini, saya enggak kuat ya Rasulullah puasa 2 bulan. Kemudian Rasul didatangkan setumpuk kurma. Ini kurma kamu bawa pulang. Bawa pulang tuh kurma. Disuruh bawa pulang tuh kurma. Sama baginda Rasulullah SAW disuruh bawa pulang. Kamu kasihkan kepada orang-orang miskin. Apa kata dia? Saya paling miskin ya Rasulullah. Saya paling miskin ya Rasulullah ya. Rasulullah diceritakan dalam Bukhari sampai beliau tertawanya sampai kelihatan gigitnya. Kemudian kata Rasul, ya udah kamu makan aja, bawa pulang sono buat keluarga kamu. Masya Allah tuh Pak, Masya Allah sifat Rasul. Ya udah kamu makan. Kira-kira kalau ada orang kayak begitu datang sama kita apain tuh? Mesti puasa 2 bulan betul-betul. Ya emang judulnya lain sama kita dulu ya. Ada lagi satu kisah. Pernah baginda Rasulullah SAW, ini Rasulullah hatinya kesianan sama orang, bagaimana orang aja. Ada orang datang sama Rasul, ya Rasulullah, aku punya istri. Dia tidak menolak jamaan tangan laki-laki yang lain ya Rasulullah. Rasulullah SAW seorang yang sangat tegas dan berwibawa, juga baik hatinya. Apa jawab Rasul ketika ada orang bertanya, seorang suami bertanya kepada beliau tentang istrinya? Ya Rasulullah, istriku tidak menolak jamaan tangan laki-laki yang lain ya Rasulullah. Bagaimana nih begini ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Farikha, ceraiin. Oh, serem gak tuh Bu? Serem gak kira-kira tuh? Masya Allah. Ini kan sekarang nih banyak apa nih, zaman apa sekarang? Selingkuh. Astagfirullahaladzim. Kalau ibu selingkuh lalu bercerai, yang sengsara siapa? Tuh, tahu kan tuh? Anak kita yang kesianan. Oh, sifat Rasul kesianan. Berarti kita nggak ada punya sifat kesianan. Maksud Rasul sebenarnya bukan ceraiin, jangan berbuat kayak begitu. Itu baru pegang doang Bu, Pak, baru pegang doang. Terus ya, ada mungkin di antara kita punya dalil. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan begini, abghadul halal at-thalaq.
Paling dibenci Allah adalah tolak, iya betul. Tapi perempuan yang mana? Itu adalah imra'atun mustaqimatun, perempuan yang lurus akhlaknya. Kita ceraiin cuma udah lama doang, kagak enak, bosen udah. Tuh yang kayak begitu jelek, diceraiin, makruh, buruk tuh suami. Tapi kalau umpama tuh istri, tuh perempuan imra'atun mu'awajatun, yang bengkok akhlaknya, Nabi suruh ceraiin. Yang kayak begitu tadi contohnya. Jadi ibu-ibu jangan main SMS mulu ya, WhatsApp ya. Kalau ada laki-laki lain pengen SMS WhatsApp, udah diemin aja, cuekin. Tak kalau umpama diam-diam, gak ketahuan nih, diam-diam cinta yang lalu bersemi kembali. Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Itu LBK katanya. Saya kagak ngerti dulu. Kita suka ada reunian SMP kita, SD kita, SMA kita, ketemu sama dulu cinta lama kita, lalu bersemi kembali, lalu SMS. Ya Bu, jangan Bu, Pak, jangan. Kesianan anak-anak kita, suami kita yang saleh kita khianatin. Kalau kita umpama seperti itu, takut nanti kita akan melahirkan genetik-genetik yang seperti itu, genetik-genetik selingkuh. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Jaga kehormatan ibu, kehormatan suami, kehormatan ibu. Kemudian apa kata baginda Rasulullah SAW setelah itu? Ya, ditanya beliau, bagaimana yang seperti ini ya Rasulullah, ceraiin. Tapi kata sahabat, tapi saya masih cinta ya Rasulullah. Apa jawab Rasul yang enggak kebayang oleh kita? Amsik, tahan aja udah. Ya udahlah kalau begitu jangan ceraiin dah. Kalau bahasa kita oblak-oblak, jalan aja dah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan juga inti kita maulid, saya nggak banyak-banyak bicara karena memang dijatahkan waktu ya, nggak lama karena memang waktu udah siang ya. Kita bagaimana bisa mengamalkan ajaran baginda Rasulullah SAW? Ada satu cerita, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ada seorang sahabat pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, nanti ada orang ahli surga masuk dari pintu ini. Lalu masuk dia. Kata sahabat, ini kata Nabi orang yang ahli surga, kan tampangnya begitu aja, jelek, miskin, bajunya jelek. Biasanya ibu-ibu seragaman, sini nggak ada yang seragaman ya. Lalu Nabi bicara lagi, nanti esoknya Nabi ngomong lagi, ada ahli surga masuk dari pintu ini. Masuk lagi. Sahabat lihat lagi, mau dipoto sebentar ya. Narsis dikit ya, nggak apa-apa Neng ya. Nanti ada ahli surga masuk dari pintu ini. Masuk lagi tuh. Sahabat lihat lagi, kan begitu amat orangnya jelek amat, nggak ada potongan surga. Kan kalau pakai gamis, bajunya licin, kainnya licin, sorbannya 5 meter, kan cakep. Wanginya 20 meter masih kewangian. Enggak, memang enggak. Lalu datang lagi sampai 3 kali. Penasaran sahabat nih, apa yang membuat ini? Siapa dia tuh?
Amalan apa? Diintip. Diintip sama orang ini, ya, sama sahabatnya. Didatengin ke rumahnya. Amalan apa gerangan sehingga baginda Rasulullah SAW merekomendasikan bahwasannya orang ini ahli surga? Masya Allah. Diintip, dilihat. Kali ini orang sembahyang malamnya rajin, diintip. Kagak pernah sembahyang malam. Masya Allah. Enggak sholat malam. Tapi bukan diperhatiin kalau begitu gue gak sembahyang malam. Dah, bukan begitu Bu ya. Bukan begitu. Kita lihat nanti ending ceritanya nanti. Kemudian periksa lagi bagaimana sedekahnya. Dilihat sedekahnya. Ya, nggak ada sedekah. Kenapa? Orangnya miskin, susah orangnya. Diperiksa lagi yang lain-lain. Bagaimana baca Qur'annya? Bagaimana ibadah yang lainnya? Enggak. Sehingga sahabat ini saking penasarannya bertanya, beliau datangin ke rumahnya. Dia adalah sahabat Nabi Abu Domdom. Datang ke rumahnya. Abu Domdom, amalan apa gerangan yang engkau lakukan sehingga baginda Rasulullah SAW merekomendasikan, menetapkan bahwasanya engkau adalah ahli surga? Saya lihat kamu sembahyang malam kagak, sedekah juga kagak, yang lain kagak. Apa nih kira-kira nih? Allahu Akbar. Apa jawabnya? Memang aku nggak sholat malam, kira-kira kama qala. Aku enggak sedekah memang, tapi aku enggak hasad, aku enggak dengki, aku enggak gedek sama orang-orang. Dan bukan hanya itu, aku sedekahkan semua sifatku ini kepada mereka. Yang suka mencela aku, yang suka menghina aku, disedekahkan. Dan aku juga selalu menyambung silaturahim. Ini rupanya ibu bapak sekalian. Buat apa kumpama kita sholat malam, kita sedekah, sahabat kita, tetangga kita, kita cela, kita hina, kita ghibahkan. 1000 tahun sekalipun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma sekali doang kita ghibahin tetangga kita, kita keluarkan omongan kita, membuat tetangga kita menangis, amal ibadah kita rontok begitu aja. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, mulai detik ini, maulid ini, kita perbaiki hati kita. Jangan lagi kita dengki sama sahabat kita, iri hati, gedek sama orang, padahal dia nggak baik sama kita. Apalagi iri sama orang, dendam kita, benci, gedek dari awal sampai sekarang nggak ada maafnya. Mulai detik ini, isi hati kita dengan akhlak yang baik, pemaaf kita. Hanya kepada Allah kita berharap, nggak ada yang lain. Dengan apa caranya? Di antaranya banyak kita berzikir kepada Allah, banyak kita istighfar kepada Allah, banyak kita banyak baca sholawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maulid ini Allah perbaiki hati kita, Allah isi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia, Allah buangin hati kita daripada sifat-sifat yang buruk, sehingga kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bahagia. Bukan kita doang, tapi anak cucu kita, terus keturunan kita, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan kita berakhlakul karimah, punya ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tadahkan tangan kita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan segala doa-doa kita.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa bi jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat tubaliguna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum wafiqhum wa la tadruhum warzuqna birrahum bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati kirati maulidi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir qalbana minan nifaq wa amalana minar riya wa lisanana minal kazib wa aynana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina khaza'in rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya mujibas sa'ilin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin fi hadzal makan wa hadzal mahdu aliha. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah fastajib ya Allah du'aana, fastajib ya Allah du'aana, fastajib ya Allah du'aana bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa'tasimu bihamdillah wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf, terima kasih, billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan ceramah sekaligus doa penutup dari guru kita